Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Mustari. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas agama yang telah diberikan. Berikut materi yang akan saya presentasikan. Yang pertama, penyimpangan akidah pertama zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kenabian Idris alaihissalam diteruskan oleh Nabi Nuh alaihissalam yang tumbuh dan besar di tanah Irak. Nabi Nuh diutus Allah untuk mengeluarkan umatnya dari kesesatan dan kesaliman menuju jalan yang penuh petunjuk dan cahaya. Atlas Sejarah Nabi dan Rasul menyebutkan penyimpangan kaum Nuh alaihi salam merupakan penyimpangan akidah pertama di muka bumi. Sebagaimana disebutkan Ibnu Jarir At-Tabari, pada periode antara Adam dan Nuh itu ada satu kaum yang saleh. Mereka memiliki pengikut yang meneladani mereka. Setelah orang-orang saleh itu meninggal dunia, para sahabat atau pengikut yang meneladani mereka berkata, seandainya kita menggambar mereka, akan lebih membuat kita rindu untuk beribadah. Setelah mereka itu mati, muncullah generasi berikutnya yang menjadi sasaran iblis. Singkatnya, generasi yang lahir setelah menyalahartikan penggambaran-penggambaran orang saleh tersebut dan menjadikan arca-arca serta berhala sebagaimana sembahan mereka selain Allah. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 14 yang berbunyi, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi wabitsa fihim alfa sanatin ila kamsina ama fa'aksa mut tufanu wahum dalimun. Artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang salim. Dari seruan Nabi Nuh itu hanya segolongan kecil yang beriman, sementara sekelompok besar lainnya tetap kafir. Hingga akhirnya Nabi Nuh menghadapkan diri kepada Allah dan berdoa, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surah Nuh ayat 26. Allah lalu memerintahkannya membuat perahu sebagai media penyelamat dirinya dan kaumnya yang beriman, karena Allah akan menurunkan badai dan bencana air bah kepada mereka. Kisahnya terangkum dalam Al-Quran Surah Hud ayat 38-44. Maka topan dan banjir besar yang dijanjikan Allah menimpa serta memusnahkan kaum Nabi Nuh. Allah menyelamatkan Nuh dan pengikutnya yang beriman ketika perahu yang mereka tumpangi terdampar di atas gunung Judi di sebuah tempat yang dinamakan Jazirah Ibnu Umar, bagian timur Turki sekarang atau Gunung Ararat. Catatan kuno mengenai hal ini menyebutkan peristiwa banjir besar itu terjadi di wilayah Irak Selatan pada masa akhir tahun 3000 sebelum Masehi. Dari generasi kaum Nabi Nuh alaihissalam yang selamat dari banjir besar, muncul periode para kabilah Arab yang berkuasa di bagian selatan Jazirah Arab. Mereka adalah kaum Ad yang menetap di wilayah Ar-Rub'ul Khali dan Hadramaut. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 69, dan ingatlah oleh kamu sekalian pada waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nabi Nuh itu. Kaum Ad membangun rumah-rumah yang kokoh dan mendirikan benteng-benteng sehingga berdiri peradaban material yang belum pernah ada sebelumnya. Para sejarawan modern menjelaskan kota tersebut berisi istana-istana megah yang tinggi menjulang dihiasi permata serta dikelilingi tembok-tembok tinggi.
Semua kenikmatan itu menenggelamkan kaum Ad dalam kesenangan-kesenangan fisik dan syahwat dunia sehingga mereka menyembah 3 berhala, yakni Syada, Samud, dan Haba. Allah lalu mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk memberikan petunjuk kepada kaum yang telah menyekutukan Allah tersebut. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara menjadi hujjah tentang kaum ini. Nabi Hud mengajak mereka dengan cara dan media yang baik, tetapi ditantang dan direndahkan oleh kaum Ad. Maka Allah menjatuhkan kemurkaannya dengan menahan hujan selama 3 tahun. Kemudian kesulitan dan bencana mencapai puncaknya. Setelah itu turunlah perintah untuk menimpa siksa yang pedih setelah Allah menyelamatkan Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang beriman yang bersamanya. Siksaan tersebut seperti disebutkan dalam surah Al-A'qaf ayat 24-25, yaitu air hujan mendatangi kaum Ad dalam bentuk gumpalan awan yang membawa azab tersebut menghancurkan segala sesuatu hingga hanya meninggalkan bekas-bekas tempat tinggal mereka. Adapun hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam yaitu menunjukkan kekuasaan Allah SWT, menunjukkan keimanan, kesabaran, ketaatan, dan kepercayaan Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah SWT, menunjukkan keutamaan orang-orang beriman yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, menunjukkan kerugian orang-orang kafir yang menentang Nabi Nuh alaihissalam. Materi yang sempat saya paparkan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.